Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mario Gerson. Saya Muhammad Yusuf Zuduli. Saya Siti Melinia, saya Sufaina Bagia, saya Siti Nurfadila, Saya Medina Puspita Sari. Saya Ilham Mardiansa. Tunggu ya, dan kami tambah. Saya Siti Nurfadila akan menjelaskan terkait dengan profil perusahaan. PT Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 26 Januari 1949 dan diresmikan pada 1950. Nama Garuda Indonesia diambil dari Presiden Soekarno-Hatta yang terinspirasi dari puisi Sultan Tahir yang melambangkan kekuatan dan juga kebanggaan terhadap Indonesia melalui lambang Garuda Indonesia. Selanjutnya ada visi dan misi Garuda Indonesia. Visinya itu menjadi grup penerbangan berkelanjutan dengan menghubungkan Indonesia dan dunia sambil menyajikan keramahan khas Indonesia. Misinya itu meningkatkan fundamental bisnis melalui peningkatan pendapatan yang kuat, menerapkan efisiensi operasional dan juga efektivitas organisasi. Selanjutnya tujuan PT Garuda Indonesia yaitu kepuasan pelanggan. Perkenalkan, saya Ziva. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem pengendalian manajemen di PT Garuda Indonesia. Sistem pengendalian manajemen adalah alat penting bagi PT Garuda Indonesia untuk memastikan semua aktivitas operasional berjalan sesuai dengan rencana strategis. Sistem ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi hasil, dan pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengendalian ini bersifat proaktif, berfokus pada pencegahan masalah yang dapat mengganggu efisiensi dan efektivitas perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen ada tiga, yaitu pengendalian, yaitu memastikan kegiatan sesuai dengan rencana perusahaan. Yang kedua, yaitu meningkatkan efektivitas, yaitu meminimalkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti uang, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku. Yang terakhir ada menjaga kualitas, yaitu meningkatkan layanan dan produk sesuai dengan standar tinggi. Dengan begitu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan menjaga reputasi perusahaan di pasar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penganggaran dan keuangan. Penganggaran itu ada dua, yaitu satu jenis anggaran, yang kedua ada pengendalian anggaran. Lalu ada keuangan. Keuangan itu memiliki ada 5 poin. Yang pertama laporan keuangan, yang kedua ada analisis keuangan, yang ketiga ada penyaji keuangan, yang keempat ada kinerja keuangan, lalu yang terakhir ada pengembangan informasi keuangan. Rencana operasional pada PT Garuda Indonesia yaitu ada 5 poin. Yang pertama, penjadwalan penerbangan. Garuda Indonesia menyusun jadwal penerbangan berdasarkan permintaan pasar dan analisis rute pesawat udara. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan armada yang ada pada PT Garuda Indonesia. Lalu yang kedua yaitu ada manajemen armada. Manajemen armada melibatkan keputusan terkait pesawat mana yang akan dioperasikan, disimpan, dan diserahkan kembali kepada pemilik sewa untuk menjaga pengelolaan biaya pemeliharaan armada sesuai kebutuhan yang diperlukan. Lalu yang ketiga yaitu ada layanan penumpang. Garuda Indonesia melakukan standarisasi layanan penumpang dengan fokus pada peningkatan kualitas, yaitu kualitas kabin, pelayanan makanan, dan hiburan dalam penerbangan atau entertainment. Lalu yang keempat itu ada maintenance, repair, dan overhaul atau MRO. Garuda memiliki fasilitas IMF AeroAsia untuk perawatan pesawat mereka. Hal ini memastikan pesawat selalu dalam kondisi prima dan meningkatkan keselamatan penerbangan pada PT Garuda Indonesia. Lalu yang kelima, yang terakhir, manajemen sumber daya manusia atau SDM. Perusahaan rutin melaksanakan pelatihan bagi para stafnya, yaitu pramugari, pilot, teknisi, dan juga staf atau yang ada di bandara untuk meningkatkan kualitas serta layanan keselamatan bagi penumpang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan sistem pengendalian manajemen PT Garuda Indonesia bersifat single feedback loop, yaitu proses pengukuran kinerja yang membandingkan hasil aktual dan dengan standar yang telah ditetapkan. Dan sistem ini terdiri dari 4 sistem kontrol. Yang pertama ada result control, yaitu fokus pada pencapaian
pencapaian target strategis. Contohnya apa sih? Contohnya ini peningkatan pertumbuhan pusat selama 5 tahun. Lalu yang kedua ada action control. Action control ini yaitu mengendalikan tindakan karyawan yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Contohnya pertanggungjawaban tindakan melalui review mingguan. Lalu yang ketiga ada personal control. Personal control ini adalah cara memotivasi dan pola pikir karyawan. Di dalam PT Garuda Indonesia ini, ia menggunakan modul ASP HSI untuk mengelola administrasi karyawan. Lalu yang terakhir ada cultural control, yaitu membangun budaya perusahaan yang kuat agar selaras dengan visi dan misi perusahaan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu menjamin terlaksananya proses sesuai dengan rencana. Yang kedua itu menjamin keamanan aset perusahaan. Yang ketiga itu menjamin keakuratan data akuntansi. Yang terakhir itu meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kesimpulannya, sistem pengendali manajemen di PT Garuda Indonesia sangat berperan penting pada efektivitas operasional dan stabilitas keuangan. Sistem ini mencakup perencanaan strategis, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan yang transparan. Meski begitu, perusahaan menghadapi tantangan seperti efisiensi biaya, pengelolaan risiko, dan bergantung kepada pihak eksternal. Keterbukaan informasi dan internal audit yang kuat dapat mengurangi penyimpangan dan inefisiensi. Mungkin itu penjelasan dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.